Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Hasana, peserta PKDP dari PTP UIN Alauddin Makassar. Dalam hal ini akan menjabarkan terkait video pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu terkait dengan hormon tumbuhan. Baik, kita simak bersama-sama materinya. Nah, adapun subjek PMK yang hendak dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar dan proses fisiologi tumbuhan secara mandiri ataupun kolaboratif dengan sikap ilmiah. Lalu yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara fungsi fisiologi tumbuhan dan ketahanan lingkungan dalam konteks lokal. Dan tujuan pembelajaran pada materi hormon ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi fisiologis hormon tumbuhan baik secara mandiri maupun kolaboratif dengan menunjukkan sikap ilmiah. Lalu, mahasiswa mampu menganalisis peran hormon tumbuhan dalam mengatur respons terhadap rangsangan lingkungan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaitkan fungsi hormon tumbuhan dengan bentuk adaptasi tanaman lokal terhadap lingkungannya. Oke, lalu apa kaitan antara hormon dengan tanaman atau tumbuhan? Tentu sangat erat ya. Hormon ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bagaimana caranya? Nah, hormon yang ada pada tumbuhan ini berdifusi ke seluruh bagian tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, apapun jenis metabolismenya. Lalu apa itu hormon tumbuhan? Nah, yang pertama kita harus tahu dari mana asal kata hormon ini. Hormon ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hormain yang artinya membangkitkan. Sedangkan secara istilah, hormon tumbuhan itu sendiri adalah senyawa alami yang mengatur perubahan fisiologi, pertumbuhan, ataupun perkembangan tanaman. Oke, silakan diperhatikan ya. Nah, auksin ini berperan terkait dengan perpanjangan sel. Ingat ya kata-katanya, perpanjangan sel. Jadi dalam hal ini dia berkaitan dengan peningkatan ukuran sel. Jadi misalnya ada satu sel, maka hormon auksin ini akan berperan untuk meluaskan, meningkatkan volumenya, tingginya, lebar dari sel itu sendiri. Ya, jadi satu sel itu yang berkembang, meningkat ukurannya. Kemudian di mana ditemukan auksin ini? Auksin ini bisa kita temukan pada ujung-ujung tunas tanaman, dan efek dari adanya auksin ini memberikan respon terkait pertumbuhan tanaman itu sendiri dan juga terkait dengan produksi akar. Nah, terkait dengan auksin itu sendiri, dia memiliki efek terkait dengan tropisme. Nah, kalau kalian belum tahu tropisme itu apa, ya itu sebenarnya akan dibahas lebih lanjut di materi berikutnya, yaitu gerak pada tumbuhan. Tapi karena kaitannya dengan hormon, maka ini sudah disinggung ya pada materi hormon ini. Nah, tropisme ini sebenarnya kita mengenalnya sebagai bentuk gerak pada tanaman. Nah, gerak pada tanaman ini akan terlihat responnya akibat adanya rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Ada macam-macam rangsangannya. Jika rangsangannya berupa cahaya, maka disebut dengan fototropisme. Jika rangsangannya berupa gravitasi, maka disebut dengan geotropisme. Jika rangsangannya berupa sentuhan, maka rangsangannya disebut dengan tigmotropisme. Nah, efek pertumbuhan auksin yang lain yaitu terkait dengan adanya pembentukan akar adventif. Nah, akar adventif ini juga sering dikenal dengan istilah akar tambahan. Kenapa akar tambahan? Jadi, kalau pada suatu tumbuhan ada akar utamanya, maka akar adventif ini bukan tumbuh dari sistem perakaran yang utama itu atau sistem perakaran asli. Nah, akar adventif ini biasanya tumbuh dari batang ataupun daun tanaman itu sendiri. Nah, apa manfaatnya? Ini akan sangat berguna jika kita memotong dan ingin memindahkan suatu tanaman. Misalnya kita ingin menstek suatu tanaman ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita ambil, misalnya kalian menanam tomat ya. Kemudian tomatnya ingin diperbanyak dengan cara vegetatif. Nah, caranya dengan bagaimana? Kita potong bagian tangkainya atau batang tertentunya. Nah, jangan langsung ditanam, tapi kita tumbuhkan dulu misalnya di dalam air yang mungkin terserah air murni atau mungkin air yang sudah diberi pupuk ya untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah akarnya keluar seperti pada gambar yang ini ya, nih akan keluar seperti ini. Nah, ini dia bukan akar dari sistem perakaran yang asli, tapi dia keluar dari batang ataupun misalnya dari daun tanaman ya, gitu. Jadi nanti silakan kalau kalian ingin mempraktekkan, ingin tahu yang mana sih akar adventif, jadi lakukan stek ya kalau mau. Kemudian, nah ini yang tadi yang kita bahas terkait tropisme ya. Jadi karena adanya faktor lingkungan akan mempengaruhi gerak dari tanaman itu sendiri. Ini bisa dilihat contohnya misalnya yang tadi fototropisme, yaitu pergerakan suatu tumbuhan akibat adanya rangsangan cahaya. Mungkin sering lihat ya bahwa tanaman itu akan cenderung mengarah ke sumber cahayanya. Nah, di sini contohkan dia adalah pakai cahaya lampu dan terlihat bahwa tumbuhan itu akan cenderung ke arah lampu itu sendiri. Kira-kira bagaimana kaitannya auksin itu? Nanti kita bahas untuk contoh fototropismenya ya.
Lalu selain holotropisme, geotropisme juga ya. Geotropisme juga ini adalah efek pertumbuhan auksin. Geotropisme berkaitan dengan gravitasi. Gravitasi itu kan ke arah bumi ya, ke arah dalam bumi. Jadi pertumbuhan batang itu adalah bentuk geotropisme negatif karena melawan gravitasi bumi, sedangkan gerakan akar ke dalam tanah itu adalah geotropisme positif. Nah, kira-kira apa maksud dari gambar ini? Dari gambar ini terlihat pot ya, pot itu kan tanahnya ke arah atas ya, tapi terlihat ini bahwa potnya jatuh, mungkin sengaja atau tidak untuk dilihat bagaimana tanggapannya atau responnya. Nah, terlihat bahwa walaupun jatuh, tanaman ini akan berusaha melawan kembali gravitasinya, dalam hal ini batangnya, sedangkan akarnya akan cenderung mengarah ke gravitasi. Kemudian yang ketiga yaitu tigmotropisme, yaitu bentuk pertumbuhan atau efek pertumbuhan auksin akibat adanya rangsangan sentuhan. Sentuhan yang dimaksud di sini mungkin suatu tanaman mengenai suatu tanaman yang lain ataupun benda lain. Dalam hal ini misalnya kita beri contoh pada tanaman labu ataupun kacang-kacangan yang memiliki sulur ya. Mungkin kalian pernah perhatikan ada sulurnya. Sulurnya itu kalau kena di batang tanaman lain ataupun pada bambu, itu dia akan cenderung melilitnya. Itu karena akibat adanya rangsangan sentuhan. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi bagaimana sebenarnya auksin itu bisa merangsang tropisme. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa auksin itu dia berkaitan dengan apa? Perpanjangan sel ya. Jadi perpanjangan sel, peningkatan ukuran sel itu sendiri. Oke. Kita perhatikan gambar yang kedua ini. Jadi anggaplah ya, ini gambarnya tidak tidak muncul auksinnya ya. Jadi saya beri saja lah auksin ini secara merata. Ini berikan dulu auksin. Nah, ketika ada cahaya matahari, auksin atau hormon auksin itu cenderung akan bergerak ke arah bagian tanaman atau sisi tanaman yang tidak terdedah, yang tidak terkena matahari secara langsung. Jadi yang awalnya menyebar seperti ini, dia akan berkumpul di bagian yang terlindungi. Di sini saja ya. Jadi di bagian sini ya. Saya ganti pointernya dulu ya. Jadi di bagian sini dia akan kosong auksinnya atau berkurang ya. Nah, ingat tadi fungsi auksin perpanjangan sel. Karena di bagian sini auksinnya sangat banyak, maka akibatnya ukuran selnya juga akan lebih cepat meningkat. Akibat adanya peningkatan sel yang lebih cepat, sel-selnya berarti lebih panjang, lebih besar. Karena ada perbedaan ukuran ini mengakibatkan terjadinya pembengkokan kan. Jadi perhatikan ya, di sini lebih besar ukurannya dibandingkan di bagian yang yang terdedah matahari tadi. Jadi di sini yang lebih panjang, akibatnya ya jadi bengkok si batang tanamannya, pucuk tanamannya. Karena ya tadi auksin bergerak menjauh dari sinar matahari sehingga adanya peningkatan sel di bagian yang tidak terkena matahari secara langsung. Maka terjadilah tropisme, dalam hal ini fototropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Oke. Nah, ini bisa kalian screenshot ya, atau bisa kalian langsung scan ya, untuk melihat secara langsung atau untuk menambah informasi kalian terkait tropisme dan juga kaitannya dengan auksin. Oke, silakan di scan. Oke, kita masuk ke hormon yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin ini mempunyai peran yang berbeda dengan auksin. Kalau auksin tadi peningkatan ukuran sel, maka sitokinin ini berkaitan dengan pembelahan sel. Kalau tadi auksin itu cuma satu, tapi ukurannya ditingkatkan, sitokinin ini dari satu kemudian menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya. Jadi adanya peningkatan jumlah, bukan ukuran ya, jumlah sel. Lokasi produksinya ada di ujung-ujung akar. Efek hormon ini yaitu adanya mitosis atau pembelahan sel-sel baru, dan karena adanya kaitan dengan pembelahan ini, maka tentu saja ini akan berkaitan dengan perangsangan perkecambahan benih dan juga pertumbuhan tunas baru. Nah, ini perbedaan dari auksin dan sitokinin. Auksin itu biasanya mampu merangsang produksi akar, sedangkan sitokinin merangsang produksi tunas ya, diingat baik-baik. Nah, untuk video sitokinin silakan kalian scan juga untuk QR code ini ya. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya atau hormon berikutnya yaitu gibberellin. Oke, gibberellin ini dia memiliki peran terkait dengan perpanjangan ruas. Jadi kita sudah punya 3 hormon ya. Yang pertama tadi auksin, peningkatan ukuran, yang kedua pembelahan sel, yang ketiga ini gibberellin, dia terkait dengan perpanjangan ruas. Perpanjangan ruas itu kaitannya dengan pertambahan ukuran secara vertikal ya. Jadi tinggi dari suatu tanaman. Lokasi produksinya ada di ujung-ujung akar dan juga tunas. Adapun efek dari hormon ini yaitu mengontrol siklus tahunan, yaitu terkait dengan pembungaannya, penyemaiannya, dan juga pemecahan dormansi. Selain itu, efek hormon ini juga terkait dengan pertumbuhan batang dan biji yang cepat.
Nah, ini bisa kita lihat suatu tanaman ada ruasnya ya. Nah, ruas yang mana? Ini nih. Ruas ini ya, internodus. Oke, ini adalah ruas. Ruas ini atau internodus ini diawali dan diakhiri dengan buku-buku atau nodus. Nah, ini bisa dibaca, semakin dibaca bahwa ruas itu bagian tanaman di antara dua buku atau nodus, dan nodus ini adalah bagian batang di mana batang baru, daun baru atau tunas baru itu akan muncul dari ruas tersebut. Jadi dia merupakan titik di mana batang berpotongan dan juga bercabang. Lalu bagaimana kaitan giberellin terkait dengan kontrol siklus tanaman ya? Jadi giberellin ini sangat sensitif terkait dengan perubahan musiman. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu fotoperiode dan juga dormansi. Nah, fotoperiode itu sendiri kaitannya dengan bagaimana tanaman itu mengenali panjang siang hari dalam periode 24 jam. Nah, di sini contohnya ya. Jika siang hari meningkat di waktu musim semi, maka tanaman itu mengenali bahwa fotoperiode ini lebih lama ya. Jadi panjang siang harinya lebih lama. Hal ini mengakibatkan giberellin memicu tanaman untuk keluar dari dormansi. Nah, dormansi itu apa? Dormansi itu adalah masa istirahat suatu tanaman sehingga dia tidak melakukan pertumbuhan. Tapi ketika terjadi tadi siang hari meningkat di musim semi, maka terangsanglah giberellin untuk keluar, dan giberellin ini merangsang atau memicu tanaman untuk keluar dari masa dormansinya. Nah, kalau kalian lihat gambar ya. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Tanamannya sudah tidak ada daun-daunnya ya. Mungkin ini habis dari musim gugur ya, daun-daunnya sudah berguguran. Nah, adanya efek giberellin ini membuat perkecambahan terjadi, pembungaan juga terjadi ya. Itu efek dari giberellin. Lalu mengapa disebut dengan istilah giberellin? Ya, ini untuk tambahan informasi bahwa giberellin ini sejarahnya ditemukan dari petani padi Jepang ya. Mereka menemukan jamur yang bahasa ilmiahnya Gibberella fujikuroi yang menyebabkan peningkatan hormon giberellin ini. Nah, dari sinilah maka hormon yang menyebabkan peningkatan ukuran dari padi yang ada di Jepang itu tadi, itu disebut dengan istilah giberellin. Lalu apa efek pertumbuhan giberellin yang lain? Ya, selain meningkatkan tinggi tanaman, giberellin itu juga bisa meningkatkan ukuran buah. Ini bisa dilihat ya dari gambar. Nah, untuk video penjelasan lebih lanjut atau lebih detailnya, silahkan kalian scan QR code ini. Oke. Lalu ada asam absisat. Asam absisat ini tadi dia adalah hormon keempat. Nah, asam absisat ini semacam kebalikan ya. Beberapa sistem kerja pemecahan dormansi. Kalau tadi di giberellin dormansinya pecah, di asam absisat maka dormansi itu terjadi ya, jadi memasuki masa dormansi. Maka peran hormon asam absisat terkait dengan dormansi. Lokasi produksinya banyak ditemukan di kloroplas. Efek hormonnya yaitu tentu saja membuat tanaman memasuki masa dormansi, yaitu proses daun jatuh, proses bunga jatuh, stomata menutup. Nah, kenapa stomata harus menutup? Karena ternyata mereka melakukan dormansi karena lingkungannya lagi tidak kondusif, sehingga tumbuhan bisa stres. Jadi supaya tidak stres yang berkepanjangan, dia harus memasuki yang namanya masa dormansi. Jadi sama dengan giberellin, asam absisat juga ini peka terkait dengan perubahan musiman ya. Oke, tadi sudah dijelaskan dormansi periode tanpa pertumbuhan. Jadi kalau memang lingkungannya tidak kondusif, seperti misalnya saat siang hari yang berkurang di musim dingin, ya, kloroplas di tanaman akan mengenali fotoperiode yang lebih pendek ya. Jadi musim dingin mataharinya sedikit nih ya. Jadi fotosintesis pasti juga akan berkurang. Jadi tidak ada makanan yang bisa digunakan untuk menutrisi tumbuhan tersebut. Maka asam absisat muncul dan merangsang atau memicu tanaman untuk memasuki masa dormansinya. Bunga, biji, daun ini akan berguguran dari pohon-pohonnya. Nah, ini untuk video asam absisat, silakan di scan juga untuk informasi lebih lanjut ya. Nah, yang terakhir hormon etilen, kaitannya terkait dengan pematangan dan kematian. Lokasinya ya banyak ditemukan di buah-buahan yang matang, bunga yang menua, biji berkecambah, dan jaringan yang terbuka. Efek hormon ini ya paling utama terkait dengan pematangan buah-buahan, kemudian juga terkait dengan penuaan bunga ya. Lalu apa yang menyebabkan buah dan sayuran saya menjadi busuk? Ya, tentu saja karena tadi sudah kita kenal bahwa etilen itu perannya terkait dengan pematangan. Ya, jawabannya berarti karena adanya etilen gitu. Nah, informasi lagi ya bahwa etilen itu adalah satu-satunya hormon tumbuhan yang ada dalam bentuk gas ya. Kalau yang lainnya ditemukan dalam bentuk gas, cuman etilen yang dalam bentuk gas. Ini juga akan berkaitan dengan pengaturan pematangan buah untuk para
penjual buah misalnya ya, atau pedagang. Nah, dengan adanya bentuk gas ini, maka etilen ini dapat berdifusi di luar tanaman asal dan mempengaruhi tanaman lain yang ada di dekatnya. Jadi, menurut kalian, apakah etilen itu baik atau buruk? Ya tergantung gitu. Kalau bagi pedagang, etilen bisa saja buruk jika penanganannya juga tidak baik. Misalnya, sekarang lagi musim langsat, saya lihat di jalan ya, banyak penjual langsat. Langsatnya misalnya dari Polman mau dibawa ke Makassar. Kira-kira kalau langsatnya ditaruh dalam kardus tertutup, mungkin dalam 1 hari saja langsatnya itu akan langsung konyok ya, atau busuk. Nah, tapi karena pemahaman bahwa jika ditaruh seperti itu, maka pedagang tidak akan melakukan hal tersebut. Maka langsatnya ditaruh di tempat atau kotak yang ada celahnya, ada celah terbukanya. Walaupun mungkin pedagangnya tidak mengerti bahwa ini terkait dengan hormon, tapi dia paham bahwa konsepnya seperti itu, supaya tidak ada pemerangkapan gas dari etilen itu sendiri. Jadi kalau kalian lihat tempat langsat atau tempat buah-buahan itu biasanya terbuka ya. Bunga pun seperti itu. Coba kalau kita dekatkan bunga ataupun buah yang sudah matang, didekatkan dengan bunga yang belum mekar ataupun buah yang belum matang, itu akan mempercepat pematangannya juga karena adanya difusi dari gas etilen itu sendiri. Nah, ini QR code untuk video etilen, silahkan di scan. Oke. Nah, sekarang kita menganalisis bagaimana hormon ini bekerja bersama. Jadi hormon-hormon yang 5 ini bukan bekerja secara sendiri ya, tapi tentu saja masing-masing mempengaruhi tumbuhan secara bersamaan. Nah, bagaimana jika jumlah auksin itu lebih besar dari sitokinin? Oke, kita lihat apa efeknya. Auksin tadi itu kan terkait dengan produksi akar, sitokinin berkaitan dengan tunasnya ya, gitu. Akibatnya, jika auksin lebih besar dari sitokinin, maka tunas tumbuh kurang cepat. Iya, karena sitokinannya kurang. Sementara karena auksinnya banyak, maka pertumbuhan akarnya meningkat. Oke. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, silakan kalian cek sendiri ya jawabannya. Kalau seperti ini apa? Oke, jawabannya ada tadi mungkin belum sempat dibaca ya. Kemudian kalau yang ini, bagaimana jika jumlah asam absisat lebih besar dari gibberellin? Ingat tadi kita sama-sama coba analisis. Asam absisat itu kaitannya dengan dengan masa dormansi ya. Jadi tumbuhan memasuki masa dormansi akibat adanya asam absisat. Sedangkan gibberellin itu kaitannya dengan pemecahan dormansi. Jadi dia pecah masa dormansinya sehingga memasuki masa pertunasan pertumbuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau absisatnya lebih besar? Jawabannya adalah bunga tidak mekar, daun mulai rontok ya. Jadi ini adalah tanda-tanda terjadinya masa dormansi. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, sama dengan yang tadi, silahkan kalian tuliskan jawabannya sendiri, lalu nanti dikirimkan saja di grup WA ya. Nah, singkatnya seperti ini, bisa kita baca sama-sama. Auksin itu memiliki efek menghasilkan akar, perpanjangan sel, dan berkaitan dengan respon tropisme. Adapun sitokinin mampu menghasilkan tunas baru, mitosis sel baru, perkecambahan benih, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri ya. Ini simpulan dari materi kita hari ini. Begitu juga dengan tabel ini, saya ingin kalian menganalisis maksud dari diagram ini ya. Jadi kalau yang di atas ini, jadi yang ini adalah masa atau proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan ini adalah hormonnya, dan warna-warna ini adalah kaitannya dengan bagaimana efeknya di tiap proses hidup atau proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Silahkan kalian analisis, berikan pendapat kalian maksud dari gambar ini. Oke, dan ini adalah video materi hormon yang secara menyeluruh. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut yang lebih banyak, silahkan kalian scan ya. Oke, kemudian untuk kuis, silahkan kalian scan QR code ini ya. Jadi kalian scan untuk menjawab kuis-kuis yang ada di dalamnya. Kurang lebih kalau tidak salah ada 10 pertanyaan terkait materi hormon tumbuhan hari ini. Dan silahkan kalian, sebelum menjawab kuis, silahkan kalian memahami kembali, menganalisis kembali materi-materinya, termasuk pada video-video yang sudah saya berikan dalam bentuk QR code-nya. Dan terima kasih untuk materi hari ini terkait hormon tumbuhan. Jangan lupa untuk mengirimkan jurnal belajarnya juga seperti biasa di tiap pekan di Lentera ya. Nanti ibu akan buatkan penugasan pada materi hormon tumbuhan, yaitu jurnal belajar hormon tumbuhan. Sekian, semoga apa yang ibu sampaikan terkait dengan materi hormon tumbuhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk informasi saja ataupun untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
terkait terutama dalam hal pertanian ataupun perkebunan ya, supaya hasil yang diperoleh itu bisa lebih baik. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.